Ya, 101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat sore Smart Listener. Apa kabar Anda sore hari ini? Semoga Anda juga tetap semangat ya untuk mengerjakan segala tugas-tugas Anda. Dan ya, di sore hari ini Smart Listener setiap Senin ya, kami menghadirkan spesial program untuk Anda. Dan kami menghadirkan salah seorang pelaku usaha, pelaku UMKM. Dan hari ini kita kedatangan salah seorang pelaku di bidang kuliner ya. Hari ini kita bersama dengan Pak Rahman Limpo, owner dari Coto Limpo. Langsung aja kita kenalan dengan Pak Rahman Limpo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Bu. Panggil Mbak atau Bu? Iya, oke. Terima kasih ya sudah hadir di studio untuk sore hari ini dan smart listener bisa Anda lihat nih ya untuk sore ini ya di layar ini pasti Anda lihat ya. Ini banyak nih perlengkapan di sini ya. Ada kompor, kemudian ada kita lagi proses nih ya. Ada live cooking sebentar. Apa sih yang akan kita masak sebentar? Pasti ini ada penasaran ya smart listener yang menonton kita di channel YouTube Smart FM Makassar di sore hari ini. Baik, dan langsung saja nih ya, smart listener untuk sore hari ini kita bersama dengan salah seorang pelaku usaha UMKM di bidang kuliner dan tentu untuk usaha kuliner yang dijalaninya ini merupakan salah satu makanan khas dari Makassar dan tentu ini tidak asing lagi ya, yang namanya coto ya. Tapi sebelum kita masuk untuk bagaimana sih prosesnya, kemudian bagaimana mengembangkan usaha ini. Tapi sebelumnya saya mau tahu dulu nih dari Pak Rahman ya. Ini tertarik dengan usaha coto ini gimana sih? Bisa cerita nggak sih awal mulanya seperti apa nih Pak Rahman? Motivasinya seperti apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau coto ini sendiri sebenarnya memang sudah mendarah daging gitu. Jadi kalau di keluarga kami, saya mungkin sudah generasi ketiga dari di bisnis coto ini. Kakek saya langsung itu mulai dia usaha di sekitar tahun 1948, 3 tahun setelah Indonesia merdeka. Wow. Namun sebelumnya dia punya sepupu 2 kali namanya Deng Ngawing itu. Mulai di sekitar akhir 30-an awal 40-an. Yang lokasi jualan coto pertama mungkin banyak yang tidak tahu adalah yang di pantai dekat Benteng yang sekarang ditempati dulu situ di sekitaran Money Changer yang ada di sana. Itu dekat apa namanya? Tugu Bundaran. Tugu Bundaran ya, Bundaran ya. Di situ pertama kali coto dijual. Jadi kalau boleh sedikit saya cerita, kakek saya tuh jualan coto pertama itu di Lembara. Di Lembara itu dipikul. Dipikul, jadi bayangkan kayu bangkoa, uring tanah, itu panci tanah, kuali tanah, dipikul, keliling untuk dijajakan. Kemudian setelah beberapa saat, coto dia itu menjual kemudian menggunakan gerobak. Jadi model gerobaknya itu sama dengan mirip dengan penjual es tontong. Tapi dia sudah ada covernya. Jadi sisinya itu terbuka untuk ngiris dagingnya. Di sisi depannya itu untuk orang makan. Dan ditarik bangku keluar. Nah, di bagian belakang itu disitulah pancinya dengan kayu bangkonya, kayu bakarnya. Dulu coto itu sebenarnya bukan daging sapi. Apa? Daging kerbau. Coto itu daging kerbau. Tapi mungkin karena kerbau susah didapatkan dan memang kalau kerbau kan pada dasarnya berkembang biaknya lambat, maka beralihlah ke daging sapi ya. Jadi mungkin smart listener itu mungkin penasaran harga coto pertama berapa. Saya punya kakek jualan coto, harga cotonya Rp1, 1 mangkok di tahun itu. Rp1? Rp1. Wow. Sekarang coto ada 25, 20, 18, yang mungkin termurah 8.000, 10.000-an itu. Bervariasi ya harganya sekarang ya. Gitu ya. Jadi itu sekelumit
kisah Coto di masa lalu. Jadi itu ya transformasinya ya. Iya. Jadi awalnya itu dipikul. Dilempar, Dipikul. ya dipikul. Kemudian Dan masuk gerobak, baru masuk ke warkop. Ya. Jadi dulu aci-aci Cina itu, toko-toko Cina, toko kelontong itu saya masih dapat itu di tahun 94. Ketika saya SMA di sini. Itu di Jalan Gunung Merapi tuh, di sudut dekatnya Lita, Bus Lita itu di sudut itu kami jualan di situ dulu. Awalnya di situ juga. Ya, dulu pernah di situ. Rahman. Jadi awal masih cuci mangkok, waktu SMA. Namun kalau Coto ya memang dari awal kita lahir mungkin sudah lahir di wajan. Makannya pagi Coto. Iya. Iya. Seperti itu. Oke, jadi memang turun temurun ya Pak Rahman. Ya, heritage ini. Heritage ya, yang memang harus dilestarikan. Wajib. Ya, wajib hukumnya nih ya. Jadi tadi ya, jadi dari nenek-neneknya ini sudah memang pintar ya, membuat coto ini. Ya, tapi dari Pak Rahman sendiri ya, kalau melihat ya dari nenek-nenek, orang-orang tua dulu dari keluarga Pak Rahman ini kan itu sudah mengolah masakan yang satu ini nih. Nah, ceritanya gimana nih dari Pak Rahman sendiri ini termotivasi untuk bisa berbisnis ataupun menggeluti usaha ataupun kuliner ini? Itu motivasinya seperti apa sih awalnya? Awalnya memang karena kadrulahnya kita itu, kami itu memang hidup di lingkungan cotoisme. Jadi setiap dulu waktu kuliah cuci mangkok, pulang sekolah dulu sudah belajar bikin bumbu sama om kan, karena sekolah di sini belajar bikin ketupat dari kecil. Jadi semua kegiatan-kegiatan percotoan itu sudah kita paham. Akhirnya coto ini pun saya pun dikenal sama teman-teman di kampus dulu di Unhas Taman Rea itu karena ada kantin di sana. Dan disitulah sejarah pertama muncul nama Limpo sebenarnya yang saya pakai sekarang. Dinisbahkan sama kakek yang juga jualan coto dulu di Taman Rea. Namanya Deng Limpo itu. Tapi kalau kita ini dulu ya, biasanya nih kalau anak-anak muda gitu kan, mulai dari prosesnya tadi ya seperti cuci piring, terus belajar membuat ketupat. Nah, secara mental sendiri gimana nih? Dari Pak Rahman sendiri kan biasanya kalau anak muda itu kan tidak malu-malu aja ini temanku ini cuci piring atau ada warna. Jadi dulu kan saya sekolah kan di sini, orang tua di Sulawesi Tenggara. Merantau ya ceritanya? Bukan merantau, kembali kampung karena kembali orang tua kan orang asli sini kan. Oh gitu ya, betul. Jadi bantu om akhirnya enak juga ini kan. Tapi memang di waktu masih kuliah itu tidak ada. Kemudian setelah kuliah berkiprah di beberapa tempat, sempat jadi properti dan sebagainya. Akhirnya sempat jadi Makassar TV. Akhirnya mandiri. Ternyata coto ini dulu sebenarnya giveaway, cashback, hadiah kepada user saya. Ada yang saya lakukan pekerjaan selesai. Ya. Tanda terima kasihnya. Terima kasih setengah kilo. Itu awalnya. Oh gitu ya. Lama mikir, bagus juga. Nah, di 2014, 13, 14 itu mungkin 2014 bulan Ramadan, namanya Kak Arman Muiz itu. Dia pesan coto. Limpo, coto dulu. Mau kasih buka puasa, bisa. Untuk pertama kalinya 150 porsi. Untuk pertama kalinya. Berapa? Harganya itu waktu masih 20.000 waktu itu dengan oke, sudah sampai di kantornya tidak ada meja. Jadi ada mobil pickup. Itu pickup kantor, itulah yang dibersihkan, di situ jadi meja darurat untuk itu. Dan waktu itu pertama namanya coto mobile karena di atas mobil itu pun yang bagi nama adalah anaknya Jihan. Itu awal mulanya. Kemudian sering berkembang, akhirnya buka warung dan alhamdulillah pesanan itu sudah berkala muncul. Akhirnya kita coba fokus di sini. Sudah ngurus IRT juga, sudah keluar dari kelurahan juga sudah aman untuk itu. Oke, jadi memang hidup itu adalah pilihan gitu ya. Jatuh-jatuhnya memang kenapa enggak kalau ini yang harus saya fokuskan ya. Iya. Karena asas manfaatnya banyak. Selain memang kita ini
karena proses-prosesnya mulai buat bumbu itu ada kan biasa kadang-kadang begini. Waktu awal-awal, kalau takarannya saya kurangin mungkin saya bisa lebih untung. Tetapi di sisi lain lagi hati kecil, nah, kalau rasanya lari, ya agak beda kan? Iya rasanya sudah beda. Orang minggir, tidak datang lagi. Nah, itu yang memang dilema di awal-awal. Kadang kacang mahal misalnya, bahan itu yang dikurangi. Ya ini kurangi, tapi kemudian orang tua pesan, kapan kau tidak jujur di makanan, sama juga yang kau tidak jujur sama yang kau makan, kasih anak istrimu, sama keluargamu, sama itu pesannya orang tua. Jadi bahwa kalaupun memang harus harga mahal, ya konsekuensi dari itu. Harga bahan dasar kan seperti itu yang naik turun misalnya, apalagi kalau bumbu-bumbu kecilnya, waduh. Iya. Betul. Lumayan itu memang harus harga kita harus menyesuaikan juga gitu ya. Oke. Nah, kalau Pak Rahman ini kan memang turun temurun ya, dari keluarga memang sudah usaha seperti ini. Nah, kalau Pak Rahman sendiri itu belajarnya dari siapa untuk bisa meracik bumbunya? Karena memang kan kita lihat itu, saya punya ibu dulu waktu sebelum pun ke sekolah ke Makassar, ibu kan sudah pernah jualan coto di Kolaka di sana. Itu kemudian apalagi serumah dengan om yang sekarang jualan di Enrekang itu, sudah bumbu sudah hafal mati kan. Pertama kali itu pesanan bumbu saya itu saya kirim ke Australia, yang dipesan oleh kolega di Makassar TV dulu, Pak Sarif tuh. Jadi saya kirim itu sekitar ada 8-9 kilo itu kirim ke itu. Nah disitulah saya belajar, oh begini tekniknya menumis bumbu yang bisa tahan lama dan tanpa pengawet. Nah gitu. Jadi di bumbu saya ini cuman satu yang produksi pabrik, itu minyak kelapanya saja. Jadi untuk kalau untuk bumbu coto ini semua bumbu dipakai gitu ya? Iya, jadi semua bahan alami semua. Artinya bukan pabrikan, mulai dari serai lengkuas, kacang dan bumbu-bumbu kecilnya itu, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. banyak ya, karena semua bumbu dipakai ini ya. Tidak semua, tapi hampir banyak memang. Jadi memang murni. Alami. Oke. Bukan essence. Iya. Kalau saya makan coto itu kan biasanya ya ada tempat makan coto yang bumbunya tuh sangat kuat begitu. Nah, ada juga satu tempat usaha coto yang bumbunya itu tidak terlalu kuat. Nah, yang sebenarnya ini kalau selama coto itu sendiri memang sebenarnya itu seperti apa? Memang bumbu yang harus kuat atau bagaimana dasarnya? Pada dasarnya kan begini, coto itu punya rasa masing-masing itu. Ada memang kayak supporter bola juga dia itu. Ada memang satu langganan coto ndak mau pindah ke tempat lain. Iya betul ya. Dia seperti supporter bola. Mungkin di tempat A dia bilang enak, di tempat B enggak. Ya, misalnya nih ya bumbunya, lengkuasnya terasa ini, atau kacangnya ini terasa, kayak begitu kan? Iya, itu kan memang ada yang fanatisme itu, dan itu tidak bisa kita tidak bisa salahkan itu dari ini, karena kan pada dasarnya kalau kami bikin coto limpo ini sebenarnya filosofi dasarnya itu adalah wisata mulut. Artinya di rongga mulut lah ini cita rasa itu kita nikmati, karena setelah lewat kerongkongan kan sudah tidak rasa apa-apa lagi. Jadi kalau kita mau makan makanan apapun sebenarnya rasa nikmat itu kita di rongga mulut. Apakah dia kayak klepon begitu dimakan plak gitu. Mungkin bisa mungkin ada tester di sini bisa diicip bagaimana ininya, ledakannya. Ledakannya gitu ya. Bagaimana ledakannya itu bisa dirasakan sendiri untuk sebelum kita mencampurnya ya. Oke. Nah, tadi seperti diinformasikan juga bahwa memang setiap ini kan untuk coto ini kan memang makanan yang ini umum ya, yang ada di Makassar ya. Ini menjadi ciri khas dari Makassar ya. Nah,
apa sih yang membedakan ya untuk warung coto yang lainnya dengan coto Limpo ini? Tapi sebelumnya kita break dulu ya untuk saat ya. Dan seperti listener, kita masih bersama di Senin Inspirasi, dan kita masih bersama dengan Rahman Limpo, atau kita singkat aja dengan R Limpo gitu ya, owner dari Coto Limpo. Dan untuk Anda juga nih yang mau nanya-nanya mungkin ya, dan Anda yang penonton kami di channel YouTube Smart Ava Makassar, sebentar kita ada live cooking gitu ya. Kita akan bagaimana sih Pak Rahman ini itu bisa meracik ya, mencampur ya, ini untuk bumbu cotonya itu dicampurkan ke kuahnya, dan kita akan tahu tipsnya itu seperti apa sih sehingga nanti menghasilkan rasa coto yang nikmat gitu ya. Oke. Kita break dulu untuk sesaat, dan seperti listener, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di special program. Untuk hari ini masih bersama dengan R Limpo, Rahman Limpo, owner dari Coto Limpo. Ya, kita masih membahas nih mengenai Coto Makassar, sukses di balik warung kuliner ya yang diolah oleh Pak Rahman Limpo ini. Kita masih lanjut lagi ya. Jadi tadi seperti diinformasikan oleh Pak Rahman, untuk coto ini memang turun temurun ya, dari kakek ya, sejak dulu memang sudah usaha kuliner yang satu ini. Nah, dari Pak Rahman sendiri, itu memang untuk memilih ya menjadi wirausaha itu tentu kan tidak mudah nih ya. Apalagi saya tahu tadi Pak Rahman sempat cerita bahwa lulusan dari salah satu perguruan tinggi yang terkenal ya di Makassar, perguruan tinggi negeri dengan jurusan yang bonafit juga nih. Nah, itu gimana nih akhirnya memilih untuk menjadi wirausaha? Jadi sebenarnya kan akhirnya saya memilih jalur wirausaha itu pertama dasarnya adalah saya harus senangi dulu ini. Karena kapan ada usaha kita, sesuatu yang kita buat itu kita tidak senangi, ya akhirnya kita lebih banyak mengeluh. Karena ada pesan daripada saya punya almarhum nenek, ibunya ibu, dia bilang, kapan satu kali kamu bilang itu mengeluh gitu, Keluhan ya, keluhan, satu kali ngucap susahnya ini atau begitu, maka 1 juta jalan keluar, 1 juta rezeki itu tertutup. Jadi ya nikmati saja, ya susah pasti, tidak ada uang pernah juga malah waktu di awal-awal dulu berkarir di Makassar TV itu ya kadang-kadang ya celengan itu dicongkel itu keluar itu. Itu dulu kalau getirnya ya seperti itu, apalagi sejak 2010 kami ini di keluarga kami memutuskan untuk tidak menabung. Bukan karena bank itu haram dan sebagainya, bukan karena itu, tetapi memang kita mau membuat tantangan baru dalam hidup, tantangan baru dalam hidup supaya kita ini tidak prinsipnya kalau kami ini uang itu kan hanyalah tukar, gitu. Kita tidak mau tukar kebahagiaan kita dengan yang lain, itu sudah kita nikmati saja. Nah, tetapi kan wajib berusaha, wajib berikhtiar, karena kalau kita sudah tidak berikhtiar ya mau apa juga kan, gitu, mau kasih makan anak istri dan sebagainya, gitu. Dan apalagi kalau di Islam kan wajib kaya itu kan, gitu. Jadi sebenarnya tantangan terbesarnya itu adalah istiqomah di menahan menjaga kualitas itu. Itu menjaga kualitas, tidak mau mengambil pekerja, misalnya ada yang pesanin hari ini 50 porsi. Di saat yang sama ada juga masuk pesanan 100 porsi. Kalau jedanya misalnya pesanannya hanya beda 1 jam 2 jam, itu saya ambil orderannya. Tetapi kalau bedanya sudah 4 jam, kan prepare-nya harus awal lagi kan, masak dagingnya lagi harus 4 jam, masak ketupatnya lagi dan sebagainya, itu ya saya skip saja. Artinya walaupun mungkin kan ya ini cuan, wah 100 mangkok ini cuan ini, alhamdulillah. Tadi 50 mangkok, sudah ya minta maaf Pak, saya punya pesanan. Kalau Bapak mau bersabar ya bisa ini, tapi kalau Bapak mau kerjasama tetap saya kasih solusi. Solusinya begini, artinya oke, jam berapa acaranya? Oke, Bapak yang masakkan daging sendiri, jadi supaya ini kan supaya cepat prosesnya. Saya datang tinggal jadi kayak self service sana. Saya datang masak di rumahnya. Seperti itu saja. Yang penting kan karena bumbu saya kan selalu ready. Karena yang agak susah tiba pesan dadakan itu kan
daging sama ketupat. Itu ya agak susah Itu yang paling menyiapkannya. susah ya. Karena daging kan butuh waktu untuk masak. Mungkin daging bisalah agak cepat itu karena di presto selesai. Oke. Tapi kalau ketupat isinya susah itu, Pak. ya, durasi masak. Ya. Berapa jam kalau ketupat? Ketupat itu 6 jam. Enggak juga 4 jam, 4 jam sudah ya. enak gitu. Dan saya bagi tips sebelum lewat ya, untuk masak ketupat, masak buras yang daun-daun tuh supaya dalamnya putih. Ketupat itu dikasih jeruk nipis. Jeruk nipisnya dipotong 3 saja, masukkan tuh. Di mana, Pak? Untuk yang di beras untuk yang ketupat ya? Ya, rebusannya. Rebus dia dengan itu. Insya Allah hasilnya gurih, isinya putih itu. Wah, itu tips juga itu rahasia ya. Iya. Tapi tidak bisa bukan skincare itu ya. Bukan skincare katanya. Tidak disarankan tuh di kulit, hanya disarankan di ketupat. Iya. Ada yang pakai jeruk nipis taruh di muka juga itu Pak Rahman. Iya. Oke. Jadi itu ya. Jadi hal yang dilakukan tantangan terbesar itu adalah istiqomah ya Pak. Istiqomah menjaga rasa. Itu yang paling berat dan itu semua saya rasa di kuliner itu wajib itu. Komitmen Pak ya. Komitmen dengan itu karena itu tadi godaannya. Wah, ini bahan dasar naik ini. Iya. Disiasati bagaimana gitu ya. Enggak bisa. Biasanya kalau sampai 1 porsi potongannya 10, ini dikurangi jadi 5 potong Pak. Bisa kan seperti itu ya? Ya mungkin itu. Itu artinya kan seperti itu. Jadi memang semua punya trik, tapi kalau pengurangan material itu daging itu kan sebenarnya kan begini. Yang perlu coto itu sebenarnya kan bukan daging kan? Bisa aja diganti. Ya artinya kan begini. Bahan yang lain. Gini. Kita samakan dulu frekuensi supaya kita paham. Jadi kalau jadi coto itu dulu itu kan bukan hati, jantung bukan. Di belakang ini nih baru pakai jantung, hati. Ya, dulu yang kalau pemakan coto itu dia cuma bilang saya mau makan kepala sipit, berarti pemakan coto dia tuh. Karena coto kan isi perut itu. Bukan di luarnya, dari handuk, babat. Kepala sipit. Apa itu kalau yang kepala sipi Pak Rahman? Kepala sipi itu memang ada di dalam bagian daripada perutnya sapi itu. Misalnya? Ada korang. Ada kalau yang korang itu yang kayak kertas koran yang tipis-tipis tuh. Itu korang. Kepala sipi itu ada yang babat yang agak tebal gitu. Ada itu. Jadi kalau seperti jantung, daging, aduh. Bukan coto itu makan daging itu. Makan daging. Oke, Pak Rahman, ini kalau coto terus ada juga yang bilang katanya ya, ini memang memakai daging lokal atau kayak gimana Pak Rahman? Jadi begini. Bahan bakunya ini ngambilnya seperti apa? Yang kita samakan. Jadi biasanya begini, daging itu bukan kita lihat dia import atau lokal. Yeah. Itu poinnya. Poin pertama kita lihat itu fresh made itu artinya daging yang segar dan halal. Walaupun jadi daging segar dan halal ini, walaupun dia diimpor dari luar, kalau dia halal tidak ada masalah. Tapi kalau dia daging lokal dan tidak bersertifikat halal, ya persoalan. Jadi kan makanan ini kan bukan tentang apa yang kita rasa, tapi bagaimana nanti dampaknya dari yang kita makan. Jadi kan halal dan baik gitu. Jadi melalui prosesnya kita perhatikan. Jadi gitu ya. Kalau saya sarankan beli daging atau beli ayam potong yang hewani itu memang dipastikan bukan cuma sumber dagingnya dari mana, bagaimana cara memotongnya dan siapa yang potong, memenuhi adab atau tidak. Nah, karena makanan itu apa yang kita makan itu menjadi darah dan daging. Jadi kalau Pak Rahman itu gimana nih? Kalau semuanya membeli daging di pasar kan? Daging pasar. Daging pasar. Tapi memang ada langganan ya. Ada langganan. Ada langganan memang daging pasar. Dan itu sudah terpercaya ya bahwa karena prosesnya. Orangnya kita sudah tahu dia motongnya di mana, cara motongnya gimana. Oke. Kalaupun juga mungkin saya kadang menggunakan daging impor, memang sama importir yang memang terpercaya, sudah tersertifikasi. Oke, ya. Jadi memang sudah ada ini ya Pak, langganan ya untuk memasak dagingnya ya. Oke. Nah, akhirnya ya. Jadi itu banyak ya tantangannya. Jadi dari Pak Rahman tadi mengatakan memang harus istiqomah ya, harus komitmen Pak ya. Oke. Nah, untuk coto ini sendiri nih Pak, untuk tadi ya seperti informasikan juga awalnya coto mobile ya. Iya. Awalnya seperti itu. Nah, untuk
selanjutnya untuk pemasarannya seperti apa itu Pak Rahman? Iya. Ya, bisa lebih dikenal lagi contohnya. Jadi memang karena lingkungan saya di Unhas, di teknik Unhas itu banyak itu. Jadi kan dulu kan di zamannya Pak Sahrul Yassin Limpo itu jadi gubernur kan, ya nombleng nama juga terus terang. Dulu begini, siapa? Limpo bukan gubernur. Nah, sekarang Limpo bukan menteri. Artinya gini, gimmick-gimmick itu yang saya gunakan untuk rebrand kembali Coto itu. Makanya muncullah CLBK. CLBK itu Coto Limpo bentuk kemasan. Karena kenapa? Karena saya Coto Mobile menggunakan dulu kan pakai mangkok batu. Iya. Tapi persoalannya mangkok batu kan begini. Ada yang pecah, air lagi susah karena mau dicuci, pulang juga kan nyuci lagi. Akhirnya beralih ke styrofoam. 2 kali styrofoam saya dimarahi sama ada pelanggan. Dia bilang, wah ini tidak ramah lingkungan. Iya, beralihlah saya ke paper bowl seperti ini. Paper bowl nih. Nah. Tapi secara kemasan ini harganya mungkin lebih lebih di atas ya. Kalau harganya ini harga semua sama, diskon berbeda dan tidak perlu jual rumah. Seporsi ini kisaran dia di 23.000 dengan 2 ketupat. Oke. Ini oke. Ini duit. Dan potongannya juga besar-besar nih Pak Rahman nih. Biasanya kalau saya lihat itu potongannya yang bahannya gitu ya kecil-kecil gitu, dipotong 2 lagi Pak Rahman. No comment. Oke. Nah, ini nih. Jadi memang ya bisnis ataupun bisnis kuliner yang satu ini memang ini sangat menjanjikan, dan dari Pak Rahman sendiri ini kan memang usaha kuliner yang memang dari turun temurun ya. Nah, itu gimana nih inovasi yang dilakukan dari Pak Rahman? Salah satunya dari dalam bentuk kemasan gitu ya. Kemasannya CLBK tadi ya. Kalau kemasan. Inovasi dari segi rasa sendiri ada ditambahkan Kak ya? Atau jadi gini. Kalau di keluarga kami memang ada patokan dasar ceritanya gitu. Jadi kemanapun kita makan ini pasti keluarga. Ada memang passwordnya, ada fingerprintnya lah. Kita makan di satu tempat itu pasti itu. Kemudian kalau di bumbunya itu namanya BCL, bumbu Coto Limpo. Kali kemasan ini namanya BCL nih, BCL nih bumbu Coto Limpo. Jadi pertama membuat diferensiasi dari nama, supaya kan kalau pakai Coto Makassar, mohon maaf kan banyak ini. Jadi untuk membuat agak lain, ya saya pikir kalau pakai Coto Makassar kayaknya susah kita diingat. Pakailah CLBK. Muncullah CLBK itu pun bukan saya yang bagi tuh, teman-teman saya di teknik itu. CLBK, Coto Limpo bikin kangen katanya. Ditunggu-tunggu ya. Selalu ditunggu karena dulu-dulunya itu nanti setiap halal bihalnya teknik Unhas baru saya muncul. Ini jadi kalau halal bihal teknik ya pastilah saya lah sampai sekarang. Ya itu membuat diferensiasi. Kemudian bentuk kemasan dulu awalnya kemasan 1 kilo. Sekarang kami bikin di 125 gram. Ini ya untuk bumbunya. Dan beberapa langganan saya di daerah Jawa itu pesannya ini, Lim saya butuh 3 kilo tapi packing kan di 125 gram. Oh boleh. Jadi kalau semuanya ada yang pesan kayak gitu boleh. Boleh. Gitu. Nggak boleh karena kenapa? Dia gift itu. Apalagi kalau orang Makassar kan rindu rumah di Jakarta, di tanah rantau. Harusnya bikin sendiri nih toh. Nggak perlu bikin, tinggal telepon saja atau saya kirimkan. Satu malam sampai. Oh betul-betul tahu ya. Iya kan kalau Jakarta kita kirim malam tuh besok sore atau paling lambat lusa pagi sudah sampai. Jadi kalau saya kirim barang itu dari sini malam supaya dapat pesawat pagi atau pesawat terakhir, kargo terakhir kan tiba pagi langsung delivery, makanya cepat tiba. Oke, gitu. Jadi itu beberapa inovasi yang dilakukan ya. Dan itu memang paten lah. Ya, ini yang membedakan ya dengan kuliner yang sama ini dengan kenapa sih memang harus mencoba ya Coto Limpo ini ya. Itu membedakan. Satu mungkin saya tambahkan yang ada diferensiasi yang kami buat ini adalah penyajiannya sangat-sangat simpel. Jadi siapapun yang pernah masak mie instan, entahkah itu yang berkuah ataupun yang goreng, sesimpel itu. Cukup didihkan air,
Oke, kita akan lanjut lagi sebentar ya. Didihkan air, masukkan ini selesai. Nah, yang buat beda juga ini adalah ini bisa jadi bahan cocolan. Oh begitu? Iya, jadi misalnya mau tempe, saya ini takut makan daging. Ini bisa jadi cocolan. Jadi dicampurkan sama air gitu ya? Nggak perlu. Jadi tinggal diambil. Kalau di cocolan tempe, kalau mau tambahkan kacang boleh, atau tinggal dikasih cabai rawit, lombok biji, boleh ya? Boleh, langsung dicocol sudah. Tapi ini terasa sekali kacangnya tadi, Pak Rahman. Tadi saya coba. Jadi memang itu saya bilang tadi, ada memang yang kalau di fashion kan pertama model baju yang kita bisa lihat kan. Misalnya kalau ada jilbab kayak bagaimana mungkin dari warna, tetapi kan kalau makanan pasti rasa yang membuat beda. Jadi bukan karena bilang ini sih ya makanan A lebih enak, tapi kan ada sensasi yang di lidah gitu. Oke. Pak Rahman, ada juga yang mengatakan nih kalau kita belajar kan itu memang dengan mudah ya kita pelajari. Maksudnya misalnya ya, sekarang kan informasi secara semakin terbuka gitu kan. Kita mau belajar buat coto itu bisa kita lihat di YouTube gitu betul. Kan ya. Tapi ada yang bilang biarpun ada resepnya, bumbu-bumbunya, itu kan kalau tangan yang berbeda juga hasilnya juga berbeda gitu kan. Betul itu. Ya. Kalau Coto Limpo sendiri itu ada nggak untuk SOP-nya atau apakah? Bumbu? SOP ada. Jadi kan begini, saya buka sedikit saja. Karena kalau saya banyak nanti, saya di penalti sama keluarga besar. Jadi begini, contoh misalnya di lengkuas dengan serai kan. Lengkuas dengan serai itu memang komposisinya memang kalau lengkuasnya yang agak tua kita dapat di pasar, itu ada memang pasangannya misalnya komposisi lengkuas sekian gram, kita dapat lengkuas tua. Karena memang sudah ada lain kan. Kemudian serainya itu serai kecil. Misalnya komposisinya 1 gram dengan 2 gram. Karena lengkuasnya kecil itu bisa jadi dia cuma setengah gram. Karena memang sudah ada kombinasinya. Makanya kami itu semua ditimbang. Jadi sudah ada rasionya. Jadi yang ada rasionya termasuk dengan kacang, bumbu kecil semua timbang semua. Terus ada juga yang mengatakan ini Pak Rahman, katanya kalau laki-laki yang memasak itu lebih apa ya? Rasanya nggak berubah dibanding dengan perempuan yang memasak. Apakah itu benar Pak Rahman? Enggak juga. Kalau itu enggak lah. Karena di saya kalau perempuan memasak kan itu tergantung suasana hati ya. Kalau suami hatinya lagi senang ya bisa jadi. Enak makanannya, enak masakannya. Iya, apalagi kalau sudah dapat uang bulanan pasti lebih enak masakannya. Oke. Iya. Jadi itu ya. Jadi kalau semuanya Coto Limpo itu memang sudah ada SOP-nya ya. Misalnya cara penumisan. Penumisan itu apinya, tumis bumbunya itu kurang lebih 5-6 jam. Apinya kecil, sedikit di atas warna biru. Bedanya dengan misalnya rendang itu kan apinya cukup besar dan memang lama prosesnya, dan itu membuat cita rasanya bertahan ya. Tapi kalau ini berkaca dari itu sebenarnya lamanya kan. Tetapi kan kalau cotonya kami ini kan dia tidak, ketika kami haluskan itu kan airnya kan kecil sedikit. Beda dengan rendang kan ada santannya banyak kan gitu ya, makanya apinya besar supaya itu mudah cepat kering. Kemudian mereka mungkin kecilkan gitu. Kalau kami enggak, karena airnya sedikit. Ketika kita haluskan maka apinya pun juga enggak boleh besar. Jadi dikecilkan saja Pak. Supaya esensinya enggak nguap. Ya itu. Ya kita harus berkembang kan, ambil yang baik, temukan yang baru, yang jelek dijadikan pupuk gitu. Itu prinsip yang kita pakai di Coto Limpo. Supaya kita tetap harus terus belajar, terus belajar. Yang tidak boleh berubah ada resep dasar itu. Tetapi bagaimana dia caranya ditumis, mungkin besok lusa, tapi bisa berkembang. Misalnya ada paman ini, om ini di Sengkang mungkin ya. Di Sengkang itu ada dia jualan coto itu. Dia sudah numisnya sudah enggak pakai tangan malah. Oh ya? Iya, dia pakai mesin sudah. Oh ya. Dan mau tahu omsetnya sekali Ramadan tuh 70 juta untuk bumbu saja. Itu untuk bumbu saja, bukan yang dalam bentuk kayak gini ya. Iya. Saya kalau Ramadan bumbu ini
Ya kalau Ramadan ya bisalah. Berapa kilo Pak? Sedikit lah, sekitar 70. Wih, waduh itu Kalau sih. Idul Adha itu 70 kilo itu. 70 kilo ya, untuk bumbu saja Pak? Untuk bumbu saja. Waduh. Jadi itu memang menggiurkan. Nah, ini sangat menjanjikan ya. Iya. Oke, kita masih lanjut lagi sebentar ya, kita break Ya. dulu untuk saat ya. Dan Smart Listener, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami di Senin Inspirasi dan masih menghadirkan ya owner dari Coto Limpo, tentunya bersama dengan R Limpo ya. Kita sekarang ini kita udah mulai ya untuk live cookingnya. Wah, ini udah airnya tadi udah dicampur ya Pak Rahman ya. Bumbunya belum ada, masih sebentar tinggal campur bumbunya ini masuk. Oke. Nah, Bentar kita saja, masih menunggu kurang lebih 2 menitan lagi ya, mendidih ya. Tapi kita mau Sedikit ngobrol lagi nih Pak Rahman. Nah, dari proses perjalanan bisnis Anda gitu kan, dari yang tadinya pernah mencoba ya beberapa profesi, kemudian menjadi wirausaha seperti saat ini, apa yang bisa dipelajari dan yang ingin dibagikan ya untuk para pemula nih Pak Rahman? Ya. Yang saya mau bagikan sederhana, jalani saja dulu. Jalani saja, karena begini, ya mungkin kita berbeda-beda, tetapi mulai usaha sendiri itu meruntuhkan ego, melawan diri sendiri, ego untuk diri sendiri. Misalnya Pak? Misalnya kalkulasi langsung banyak untung. Wah, saya kalau laku 100 mangkok sudah sekian saya dapat nanti. Kapan sudah di depannya seperti itu ya sudah amburadul lah. Apalagi misalnya ya mohon maaf mau mulai usaha yang tanpa bantuan pinjaman misalnya, seperti yang saya lakukan sekarang dan sampai sekarang seperti itu. Jadi memang dilemanya seperti itu. Di satu sisi kita harus dapat untung, di sisi lain pelanggan belum datang. Iya benar Pak. Jadi gimana? Jadi memang harus ada proses kreativitas, ada inovasi. Jangan menyerah gitu ya. Jangan menyerah. Jangan. Jadi biasanya kalau orang lihat tuh ini tidak berhasil, mencoba lagi bisnis yang baru. Seharusnya tidak begitu Pak ya. Tetap konsen ya. Saya dengan usaha yang satu dengan Coto ini adalah usaha yang ke-22. Oh, itu berarti banyak usahanya Pak. Banyak profesi. Iya. Dan ini akhirnya yang ditekuni Pak. Kini pelan-pelan dibikin pondasinya dan sudah diwariskan kepada anak saya yang pertama. Alhamdulillah dia sudah bisa juga buat bumbu. Oke. Jadinya ada regenerasi gitu ya. Ya wajib, ini kan heritage sebenarnya. Ya, harus dilestarikan Pak. Kalau di Sulawesi itu ada hewan endemiknya, kalau Coto itu endemic foodnya untuk Sulawesi Selatan. Ya itu memang harus itu. Endemic food dan memang harus dilestarikan ya. Oke. Nah, saatnya kita tahu dulu nih ya. Ini tadi seperti diinformasikan. Jadi gimana nih caranya untuk pesan Coto Limpo ini? Kalau Coto Limpo sederhana saja, tinggal ambil HP, tulis 081 355 481 387. Oke, ada Instagramnya juga Pak? Instagram masih R Limpo boleh. R Limpo boleh. Kalau yang penting kalau ketik Coto Limpo, insya Allah itu sudah muncul di Google itu. Oke, langsung di atas namanya gitu ya. Iya. Ini udah mendidih, caranya gimana nih untuk mencampurkan? Untuk Coto Limpo sebenarnya sama sesimpel membuat ini. Mie instan ya. Jadi kalau untuk 1 kilo bumbu Coto Limpo itu bisa sampai 40 sampai 50 porsi. Nah, kalau ini kalau ini ya sekitar 4 sampai 5 porsi. Jadi kalau airnya sudah mendidih, bumbunya itu tinggal kita masukkan saja. Ini untuk mendapatkan kuah yang enak gitu ya. Kita tinggal masukkan saja. Sudah mendidih. Kalau dia sudah mendidih, masukkan saja. Biarkan dia terus mendidih. Jadi nggak usah dimatikan kompornya Pak, terus ya. Nanti kalau dia sudah mendidih itu kemudian sudah keluar minyaknya, baru boleh dimasukkan. Nah, setelah itu kita boleh masukkan dagingnya. Saya kira ini bumbunya ditumis lagi Pak. Enggak perlu. Kecuali misalnya proses pengiriman ya, misalnya ke Jakarta, ada di freezer gitu ya, atau di freezer. Tapi kalau bumbu yang saya kirim itu tidak pernah freezer, harus memang fresh begini. Oh begitu. Jadi ke Jakarta itu tibanya tinggal ditumis, kasih daun salam, selesai.
Ini ditumis dengan minyak yang banyak atau minyak sedikit Pak Rahman? Sedikit saja, sekedarnya saja. Kalau 1 kilo itu cukup 2 sendok makan, 3 sendok makan cukup. Ya, terus ditambahkan daun salam ya? Daun salam saja. Daun salam, ya. Hanya bumbu coto limpo ini memang garamnya tidak terlalu banyak ini, karena beda-beda kan cita rasanya. Dari aromanya ini, waduh. Setelah itu baru kita masukkan dagingnya. Sangat menggugah selera ya. Ini dagingnya kita Oke, dicampur-campur dagingnya. Nah ya. Mungkin smart listener ini pendengar itu mungkin pemirsa, karena pakai nesting ini masak ala-ala gunung-gunung. Karena memang beberapa user saya pendaki-pendaki itu bawanya bumbu ke Lompo Batang. Oh begitu, jadi memang sangat ini ya, menghangatkan tubuh gitu ya. Bawa ke Lompo Batang, ke Gunung Bawah Karaeng, ke Malino, ya di sana kan tinggal ini milih ya. Ini praktis sekali ya. Sangat simpel. Kan itu CLBK Coto Limpo bikin kangen. Jadi kalau semuanya pesan nih sama Pak Rahman ini, itu gimana Pak? Bisa langsung begini juga Pak? Iya, tampilannya jadi, tampilannya porsinya misalnya mau ke gunung tinggal begini. Nah dagingnya gimana Pak? Dagingnya kan bisa daging ayam boleh, bakso juga boleh, bakso juga boleh ya. Ini besok ini ada kumpulan guru daripada kumpulan ini ibu-ibu taman kanak-kanak di Macini itu dekat rumah. Iya, pesan juga Pak. Pesan juga. Dikecilin aja dulu. Sudah mendidih ya. Oke. Wow. Kita matikan aja ya. Oke. Iya. Ini sudah mendidih ya. Wah. Nanti ini waduh. Teplaknya. Waduh, dari aromanya ini aduh. Jadi di gunung tinggal seperti ini. Bawa nesting ini. Jadi ini pilihan ya kalau semuanya mau pelesiran ya bersama keluarga, mau camping gitu kan ya. Ini boleh ya. Sangat-sangat. Menu pilihan, Pak. Ya, bisa jadi menu utama karena jadi kalau misalnya bagi tips, kalau mau siram mie instan. Iya. Yang dalam ada yang pakai cup tuh. Tinggal langsung siram saja. Jadi sangat-sangat simpel. Ini tinggal ya mendidihkan, masukkan. Tapi kalau kita pakai mie instan juga enak nih kuahnya ya. Iya. Ya langsung diinin aja, dipakai ya. Jadi biasa tinggal bumbunya nanti bumbu mie instan kalau dirasa masih kurang strong, ini ya tinggal tambahin saja sesuai dengan selera. Ya enak banget wanginya ya. Nggak sabaran nih. Ya, seperti ini anunya memang sangat-sangat simpel. Sangat simpel ya. Seperti pada saat memasak mie instan gitu ya. Sisa dicampur-campur aja ya, dicemplung-cemplungin nih ya. Oke. Nah, sekali lagi nih untuk smart listener yang mau tahu gimana cara pemesanannya, kemudian untuk Instagramnya nih bisa disebutkan lagi Pak Rahman? Jadi kalau pesanan Coto Limpo itu tinggal di WA saja di 081 355 481 387. Instagramnya adalah Limpo. Kemudian kalau Facebooknya juga di situ Rahman Limpo gitu. Oke, jadi pokoknya nih ya kalau yang ngetik ya Rahman Limpo itu sudah ada ya. Ya kalau klik Limpo itu cuma tinggal 2 saya yang muncul tuh. Pak Mentan dengan saya. Jadi tidak sulit. Familiar banget nih namanya. Sangat familiar. Oke. Terima kasih Pak Mentan. Oke, sekali lagi terima kasih ya Sama-sama. Pak Rahman ya sudah berbagi informasi untuk kita, berbagi inspirasi juga ya untuk kita di sore hari ini, dan yang pastinya nih untuk ada smart listener untuk mendapatkan Coto Limpo ini itu ketik aja ya di ada Instagram ya, kemudian Anda juga bisa pesan langsung di 081 355 481 481 387 itu simple banget ya. Nah, kemasannya mungkin teman ada kemasan 1 kilo, ada kemasan setengah kilo, kemasan 125 atau kemasan yang Bapak atau smart listener inginkan. Mau di packing berapa nanti kita siapkan, insyaallah. Bisa disesuaikan ya. Misalnya kalau mau ngirim kemana gitu kan, itu bisa disesuaikan boleh. ya. Oke, baik, sekali lagi terima kasih ya Pak Rahman untuk informasinya, untuk nambah insight juga di sore hari ini ya, dan sukses ya untuk Coto Limpo. Amin, sukses juga untuk Smart FM.
Baik, dan seperti demikian untuk Senin Inspirasi kita bersama dengan Pak Rahman Limpo, owner dari Coto Limpo ya. Dan demikian untuk Senin Inspirasi di hari ini. Saya Mirza Arianti pamit dan juga ada Pak Rahman Limpo di sini. Kami pamit. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.